ilaihi raji'un. Siapa yang tega melakukan ini sama Pak Harun? Saya juga nggak tahu, Bu Maryam. Tapi Bu Maryam, yang anehnya lagi, di sini ada kepala kambing. Kepala kambing? Coba saya lihat. Ya Bu, bentar. Ini kepala kambingnya, Bu. Sepertinya kambing ini habis mengamuk. Tapi mana badannya ya? Aneh betul. Saya heran, kok Pak Harun meninggalnya dengan cara seperti ini ya? Ya, yang lebih mengherankan lagi, kenapa ada kepala kambing di dekat jenazah? Dan apa hubungannya kambing dengan kematian Pak Harun? Sepertinya kepala kambing yang tidak ada badannya itu yang telah membunuh Pak Harun. Tapi kalau melihat lukanya, saya yakin sekali kambing itu yang telah menginjak-injak sehingga Pak Harun terbunuh. Ini teka-teki yang harus kita selidiki bersama. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pencalonan diri Pak Harun sebagai calon kepala desa yang baru nanti? Tapi seingat saya ya, tidak pernah kan ada kasus semacam ini dalam pemilihan kades sebelum-sebelumnya, ya kan? Saya nggak yakin kalau kematian Pak Harun ini cuma gara-gara dia jadi calon kades seperti kita bertiga. Wong pemilihan presiden aja nggak sampai setragis ini kok. Apalagi matinya karena dibunuh sama seekor kambing, ya kan? Kalau seandainya mungkin, gimana Jeng Asri? Maklumlah, ini kan dunia politik, dunia kekuasaan. Ya kalau begitu berarti kambing itu dong lawan politiknya Pak Harun. Ayah, doakan ibu ya. Ya. Mudah-mudahan kampanye ibu lancar. Aduh, kayaknya ibu telat nih ya. Maya, Ahmad, kalian harus baik-baik ya. Kalau mau mandi atau mau makan, bilang sama ayah. Ahmad juga ya. Iya. Ibu pamit ya. Ya, hati-hati ya Bu ya. Iya. Sayang, ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keren Ibu ya. Ini ada apa ini? Ayah, Ibu kenapa? Ada apa ini, Bu? Ya, sabar, Bu ya. Aduh, Ibu takut. Nak, cepat, lewat pintu belakang, Nak. Iya. Pintu ke belakang nggak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Gimana dong ya? Ya Allah, kenapa bisa begini ya? Ibu! Ibu! Ya Allah! Ibu! Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Bangun, Bu. Bangun, Bu! Bapak, Ibu kenapa? Ya Allah! Bu! Bangun, Bu! Oh, Ibu! Bangun, Bu! Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Saya mendengar dari almarhum Pak Miskun, tiba-tiba pintu rumahnya tertutup, tidak bisa dibuka. Ada hantu kambing, ada kambing tanpa kepala, hantu kambing, hantu kambing. Tapi Pak Kades, apakah Pak Miskun mendengar jelas kalau almarhumah bilang begitu? Iya, saya dengar seperti itu, Pak. Dan ketika rumah Pak Miskun terbuka,
Pak Miskun sudah melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Kasihan sekali istri Pak Miskun. Semoga Pak Miskun diberi ketabahan. Dan semoga juga kita bisa mencari sebab musabab peristiwa aneh yang menimpa 2 calon kepala desa kita. Saya heran. Apa kebetulan atau apa namanya ya? Kok korbannya itu semuanya calon kepala desa? Wah, kalau begitu kita harus bertindak, Pak Kades. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menginginkan pilkades di desa kita ini berjalan lancar. Kira-kira siapa yang mau mengacu ya, Jeng Astri? Pasti orang yang punya ilmu batin yang tinggi, Pak Kades, yang mampu menyantet orang sampai bisa mati seperti itu. Setahu saya di desa Kembang Merah ini hanya ada seorang tabib yang ilmu kebatinannya tinggi. Tapi apa mungkin dia? Mbah Sastro. Wah, Pak Kades, kalau begitu Pak Wardoyo sebagai kades di sini harus bertindak tegas. Bapak harus menindak keluarga yang membuat resah masyarakat di sini. Ya sudahlah, kalau Pak Kades, Pak Samsul dan Pak Hamdan ragu untuk bertindak, saya dan pendukung saya akan menindak dukun tua itu. Ini semua saya lakukan demi keselamatan warga kita. Ya, mungkin sudah kewajiban saya sebagai calon kades yang akan datang. Dukun sialan! Sastra! Kemana dia? Untung rumahnya sudah kita bakar. Tapi kemana dia? Hah? Mbak Astri, saya rasa dia lari ke persawahan di ujung kampung, Mbak. Ya sudah, kalau begitu kita harus bergerak sekarang. Iya, Mbak. Ayo, serbu! Ayo. Astagfirullah. Untung saya bisa keluar dari pondok itu. Kalau tidak, badanku pasti hangus jadi debu. Mau lari kemana kamu, ha? Ya nggak bisa kabur loh. Hah? Saya harus menyelamatkan diri saya dari amukan orang-orang semacam kalian itu. Mbah, kamu tidak bisa menipu saya. Sudah 2 orang calon kades yang mati kamu santet. Demi Allah, apa untungnya saya mencatat? Apalagi kalau bukan soal uang. Pasti ada seseorang yang menyuruh Mbah untuk melakukannya, ya kan? Jangan sembarangan fitnah orang kamu ya. Saya tetap melakukan syariat agama. Ada yang percaya sama omongannya? Banyak ngomong aja itu. Jelaskan, Mbah. Tidak ada seorang pun yang percaya sama Mbah. Jadi sekarang juga Mbah harus tinggalkan kampung kami dan jangan kembali lagi. Kalau tidak, Mbah akan kami hajar rame-rame.
udah mati. Iya. Sekarang, ayo kita pulang. Ayo, ikut. Bos. Jalan. Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Kamu belum tidur, Larsi. Aku nggak bisa tidur, Mas. Perasaanku nggak enak. Kamu perbanyak istighfar. Insya Allah, kamu akan jauh lebih tenang. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Aku nggak mau anak-anak kita menjadi anak yatim karena kehilangan bapaknya. Astagfirullahaladzim. Ini kamu kenapa sih tiba-tiba bicara seperti ini? Mas Samsul, aku mohon sama Mas. Batalkan saja niat Mas untuk ikut Pilkades. Aku nggak mau nasib Mas sama dengan Pak Harun dan Ibu Maryam. Aku takut keselamatan Mas terancam. Larsi, Allah selalu menjaga keselamatan kita sekeluarga. Insya Allah. Dan saya tidak mau mengecewakan penduduk yang telah mencalonkan saya sebagai kepala desa. Dan itu adalah amanat yang tidak boleh saya langgar. Tapi Mas, kalau santet itu datang mencelakai Mas bagaimana? Udahlah Mas, nggak jadi kades kan juga nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, Larsi. Tapi kan bahasa astro kan udah diusir dari kampung kita. Dan tidak ada lagi yang namanya cerita tentang orang mati karena kambing atau mati diinjak-injak oleh kambing. Dan desa kita sudah mulai aman sejak bantuan dari Mbak Astri, ya kan? Sudah, sekarang kamu istirahat. Kamu mau kemana malam-malam pakai perhiasan? Bukan mau dipakai, cuma nyoba doang. Besok kan pemilihan putaran terakhir. Kalau penampilan saya nggak oke, siapa yang mau milih saya nanti? Astri, coba deh kamu buang ambisi kamu itu menjadi kepala desa. Anak-anak itu butuh perhatian kamu, Astri. Coba kamu lihat Pak Wardoyo. Nasibnya gitu-gitu aja kan setelah dia menjadi kepala desa kita. Makanya jangan jadi kades yang tolol dong. Kamu itu tahu nggak sih manfaatnya jadi kades itu apa? Dengar ya Mas ya. Yang pertama, derajat keluarga kita itu sudah pasti naik. Yang kedua, saya jadi lebih mudah berbisnis dengan pejabat daerah lain daripada saya cuma jadi rakyat jelata. Dan yang ketiga, semua warga di sini butuh dengan saya. Butuh tanda tangan saya dan butuh doa restu saya. Kamu ini mikirnya gimana sih? Ya tapi buat apa kalau niatnya seperti yang tadi kamu bilang? Itu kan mudarat semuanya, Astri. Udah jangan berisik, jangan ikut campur. Ini urusan saya. Dengar ya Mas ya, saingan saya itu tinggal 2 orang. Samsul sama Hamdan saja. Kamu ini laki-laki kok kayak perempuan. Wah. Iya Mbak. Saban mana? Kang Saban masih keliling Mbak, nyari warga buat kampanye Mbak ini. Masa udah jam segini yang datang cuma segitu orang? Yang lain pada kemana? Hah? Kalian berdua ini kerjanya nggak becus? Bener Mbak, saya, Duki, sama Kang Saban tuh semalaman bikin kayak gini sampai begadang Mbak. Buktinya mana? Hah? Uangnya kalian bagikan juga nggak? Apa kalian makan ya duit saya? Ya ampun Mbak, sumpah deh Mbak. Uang dari Mbak Astri itu udah habis kami bagi-bagikan. Tapi kayaknya mereka hanya mau duit kita doang deh Mbak. Soalnya Mbak, orang yang saya kasih duit itu Mbak, kebanyakan ada di tempat lain Mbak. Jangan main-main kamu ya. Ada di mana mereka? Sepertinya mereka di sebelah barat Mbak. Ngikutin kampanyenya Pak Samsul. Ajar. Udah bubarin nih semua orang. Malu-maluin saya aja. Masa saya mesti pidato seupil itu orang? Hah? Udah bubarin. Kalian berdua ini nggak becus. Bilang tuh sama pemain-pemain yang lain, saya tidak mau bayar. Udah bubarin, pulang. Beko. Pulang, bubarin. Ibu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai di semuanya, saya berjanji kalau saya terpilih sebagai lurah di desa ini, saya akan mengutamakan pendidikan. Khususnya untuk adik-adik kita ini, anak-anak kita ini yang kurang mampu orang tuanya, saya akan usulkan kepada pemerintah supaya dibebaskan biaya SPP-nya. Dan untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kiranya mau membantu saya juga istri saya. Apa hebatnya sih si Samsul itu? Modalnya cuma sorban di kepala sama ayat-ayat doang. Terpilih menjadi lurah di desa ini. Pasti dia pakai dukun nih buat narik masa ke sini. Kurang ajar. Saya rasa Siapa dukun kamu, Samsul? perlu ditingkatkan. Dengan itu, Aku mau salat zuhur di masjid. Kamu ikut? Kok nanyain sholat sih? Kamu kenapa sih kok langsung marah-marah? Kamu tuh nggak usah ngajarin saya sholat lah. Nggak penting. Astagfirullahaladzim, Astri. Masa sih seorang ibu kok ngomong gitu? Kalau kamu nanti dengar anak-anak gimana? Bila perlu nggak usah ada lagi yang sholat di rumah ini. Menghambat aja. Menghambat? Menghambat apa? Kamu katanya mau jadi kades. Selain kita minta dukungan dari manusia, yang utama kita harus minta dukungan dari Allah, Astri. Kita harus berdoa kepadanya. Ya udahlah sana. Kalau kamu mau sholat di masjid, pergi sana. Berisik. Saya pasang buntut kalah terus, Mas. Piye terus, Mas? Kamu itu main saja sih, yang dipikirin di sini. Ntar malam keluar berapa ya? Aduh. Mbak, ada apa? Kenapa kok lari-larian sih, Mbak? Aduh, astagfirullah. Pak Tasmin, aduh. Saya itu baru ketemu orang yang kayaknya mau nyantet lagi pakai kambing. Di mana? Siapa? Pak Hamdan, itu loh. Saya lihat dia lagi bawa-bawa kambing ke rumahnya. Wah, padahal ya, sebelumnya memang saya sudah menyangka pasti dia biang keroknya. Lah buktinya yang mati 2 calon kades toh. Lah, waduh, jangan-jangan saya sama Mas Samsul nih bakal mau dibunuh juga. Aduh. Wah, gawat ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Ayo kita panggil warga yang lainnya. Ya, ayo Pak. Pantesan hati saya nggak serg sama Pak Hamdan. Rupanya dia itu yang nyantet. Iya. Iya, betul. Nah, bener Pak. Kayaknya ya, dia itu belajar dukun tuh sama Mbah Sastro. Dukun yang waktu itu belum kita usir dari kampung kita. Oh iya, Pak Tasmin. Kayaknya Bapak aja deh yang mimpin ngegerebek dia. Gimana? Loh, Mbak Astri ini piye toh? Ya, saya kan nggak enak dong, Pak. Saya ini kan juga calon kades. Nanti nama saya bisa jelek dong. Nanti saya dikira iri lagi sama dia. Saya ini kan saingan beratnya dia, Pak. Ayolah, Pak. Nanti kalau Bapak sama teman-teman Bapak yang lain butuh uang, saya kasih sekarang gimana? Iya, betul. Nanti nama baik Mbak Astri bisa cacat. Tapi tambahin duitnya, ya? Ya iya dong, Mas. Ya? Aduh, tenang aja deh, Mas. Nih Pak Tasmin. Nah, ini. Ya. Ada lagi yang mau dikasih uang? Sini. Sini, cepat. Sini, Thomas. dapat duit ya? Sini. Aduh, pokoknya semuanya Belum hari. Ini, Mas. Ya ini, Mas, ya. Ya, pegang, ya. Ya. Nah, ini sisanya buat Pak Tasmin. Nah, ya. Tapi ingat ya, jangan bawa-bawa nama saya. Ya. Tenang aja, Mbak. Ya, tenang aja ya. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Wes, beres toh pokoknya. Ayo kita aja. Ada apa nih?
Masuk. Maaf, ampun Mbah, saya mengganggu. Ada apa lagi kamu datang jauh-jauh dari desamu ke sini? Maaf Mbah, saya masih butuh pertolongan Mbah. Hei, Astri. Yang kamu percayai di dunia ini siapa? Tuhan atau aku? Saya percaya sama Mbah. Sumpah Mbah, saya percaya kalau cuma Mbah yang bisa menolong kesulitan saya. Bagus. Jadi, kamu masih butuh pertolonganku? Iya Mbah, langkah saya untuk menjadi kades tinggal sedikit lagi. Tapi, saya masih punya saingan yang kuat Mbah. Siapa dia? Dia itu seorang pemuka agama di desa saya Mbah. Namanya Samsul, Haji Samsul. Sepertinya semua warga di desa saya akan memilih dia Mbah. Kalau Mbah tidak menolong saya bisa kalah Mbah. Gampang. Membunuh cara itu pekerjaan kecil. Tapi ingat, aku tidak terima kalau kamu masih menyembah Tuhan. Pokoknya, aku tidak terima kalau kamu masih menjalankan syariat agama itu. Enggak Mbah, sumpah. Saya sudah meninggalkan semua itu, benar. Suami dan anak-anakmu? Belum Mbah. Mereka masih rajin ke masjid. Dengarkan aku. Suami dan anak-anakmu, suruh hentikan kegiatannya. Bagaimana aku bisa membantu kamu kalau masih ada orang-orang di sekitar kamu yang mengganggu pekerjaanku? Paham kamu? Ya, paham Mbah, saya paham. Saya juga jengkel melihat suami saya selalu sholat dan sok dermawan, selalu membagi-bagikan uang hanya untuk masjid dan yatim piatu. Tolong saya ya Mbah, tolong. Bagus, bagus. Terima kasih Mbah. Mbak Rina, udah yuk, kok udah azan? Iya, tunggu bentar ya, Bapak mau bareng sama kita. Pak, ayo Pak. Pak. Iya. Ayo. Pada mau kemana? Mau karnaval? Hah? Kami mau ke masjid. Jangan! Pokoknya mulai sekarang kalian bertiga tidak boleh lagi pergi ke masjid. Ngerti? Kamu ini kenapa, Astri? Kamu mau kami menjadi kafir? Jangan banyak ngomong. Kalau kamu tetap pergi juga, besok kita cerai. Astri, kamu ini kenapa, Astri? Tiap hari kamu semakin aneh. Kalau kamu nggak mau sholat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu jangan larang kami untuk sholat. Pokoknya, kalau kamu tetap pergi juga, besok kita cerai. Masuk! Masuk! Sini! Ibu jahat! Masuk! Kamu mau masuk atau mau ibu tampar? Hah? Brengsek! Anak-anak, kita harus tetap menegakkan syariat Islam dalam keluarga kita. Walaupun secara diam-diam. Wahai penguasa-penguasa alam kegelapan, datanglah. Wahai penguasa alam kegelapan, datanglah. Datanglah.
Malam-malam begini siapa sih? Astagfirullahaladzim. Kepala kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kambing sama kepala. Ya Allah. Alhamdulillah. Pak Kades, saya mau tanya nih sedikit. Seandainya ya, kalau calon Kades itu tinggal saya seorang, itu bagaimana ya Pak Kades? Apa warga di sini harus memilih lagi di TPU? Loh, tidak bisa begitu, Jeng Astri. Kan masih ada Mas Samsul. Iya, saya tahu. Ini kan saya bicara seandainya. Pak Kades tuh tahu nggak sih artinya seandainya? Ya, kalau seandainya demikian, calon tunggal lah jadi pemenang. Nah, begitu dong jawabnya Pak Kades. Saya kan jadi mengerti. Tapi, kok Jeng Astri punya pikiran seperti itu? Kenapa ya? Ya nggak apa-apa Pak Kades. Memangnya nggak boleh. Orang berandai-andai kan nggak pakai biaya toh? Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Mbak Astri, apa kabar? Baik, baik Pak Samsul. Kunyuk. Manusia ini kok masih seger bugar. Mbak Sukito gagal nyantet lelaki corok ini. Sialan. Pak Kades, saya minta maaf. Pagi-pagi saya kemari cuma ingin menceritakan pengalaman saya tadi malam. Memangnya semalam itu ada apa ya Pak Samsul? Mimpinya nggak enak ya? Bukan Mbak Astri, tapi sebaiknya Pak Kades kita lebih hati-hati, terutama Mbak Astri. Memangnya ada apa ya? Begini Pak Kades. Astagfirullahaladzim. Mas Samsul, apa itu? Itu kepala kambing Pak Kades. Pada awalnya saya tidak percaya 100% kalau Ibu Maryam dan Pak Harun meninggal karena santet kambing. Tapi sekarang saya percaya. Buktinya semalam saya diserang sama kambing tanpa kepala itu. Dan ini buktinya. Ya syukur alhamdulillah kalau Allah masih sayang sama saya. Dia masih menyelamatkan saya. Masya Allah. Berarti selama ini kita salah. Mas Astro dan Pak Hamdan bukan pelaku santet yang sebenarnya. Loh, Pak Kades keliru. Hamdan sama Sastro itu juga punya ilmu hitam yang sama seperti orang yang mau nyantet Pak Samsul ini. Waduh Pak Kades, saya ini nih kalau nggak inget-inget dengan harapan warga desa di sini, mungkin saya sudah mundur saja. Ya mudah-mudahan saja Mbak Sastro dan Pak Hamdan bukan korban fitnah. Mas Samsul, saya harap Mas Samsul jangan terpengaruh atau takut dengan teror santet itu, Mas. Kalau kita takut, Mas, berarti kita memberikan kesempatan kepada pengikut iblis untuk menang. Tidak ada dalam sejarah kehidupan di atas muka bumi ini setan atau iblis yang membuat manusia menjadi jahat, yang berhasil melakukan kebajikan manusia, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Terus, Mas, jangan mundur dari Pilkades. Iya Pak Ustadz. Tapi istri dan anak-anak saya, mereka semua mengkhawatirkan keselamatan saya, Pak Ustadz. Mereka takut kalau saya kena santet, Pak. Mas Samsul, perasaan khawatir dan rasa takut dari istri dan anak-anak Mas, itu adalah hal yang wajar dan masuk akal. Tapi Mas Samsul, perteballah keimanan, agar rasa khawatir yang berlebihan tidak sampai merasuk ke dalam jiwa mereka. Terus Mas, ajar mereka tawakalillah dan pasrah kepada kehendak Allah. Ya Mas ya? Iya Pak Ustadz, insya Allah. Dan saya juga memohon sama Pak Ustadz untuk mendukung saya, Pak. Insya Allah Mas Samsul, insya Allah. Manusia laknat kamu Astri.
Penipu! Ampun, Mbah, ampun. Kenapa Mbah kok marah sama saya? Kamu bilang orang-orang di rumahmu sudah tidak lagi menyembah Tuhan karena kamu sudah mengaku bahwa akulah Tuhanmu. Sudah, Mbah. Saya sudah melarang suami saya untuk sholat. Anak-anak saya juga. Saya juga sudah melarang mereka untuk pergi ke masjid. Saya sudah melarang mereka untuk bersedekah, Mbah. Sumpah, Mbah. Bahkan saya mengancam suami saya akan menceraikan dia kalau dia tetap sholat, Mbah. Ampun, Mbah, ampun. Bohong! Kamu tahu kenapa aku gagal membunuh sainganmu itu? Hah? Ampun, Mbah. Ampun, saya tidak tahu. Kenapa, Mbah? Karena suami dan anak-anakmu masih sembahyang. Awas kau, Astri. Jangan main-main sama aku. Tidak, Mbah. Mana berani saya main-main sama Mbah. Bener, Mbah. Ampun. Saya takut, Mbah. Ampun. Aku akan mengampunimu, hambaku. Aku akan mengampuni semua dosamu. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Kamu kenapa sih, Astri? Kenapa pulang-pulang langsung marah-marahin aku sih? Diam-diam kamu masih nyembah Tuhan kamu ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menyuruh saya dan anak-anak menjadi kafir, Astri? Cerai. Kalau begitu sekarang juga kita harus cerai. Saya tidak mau punya suami seperti kamu. Malam ini juga kamu harus angkat kaki dari rumah saya. Saya mohon, Astri. Jangan ceraikan aku. Jangan usir aku dari rumah ini. Kasihan anak-anak, Astri. Oke, kalau sekarang kamu tidak mau keluar, besok pagi kamu harus angkat kaki dari rumah saya. Pulang kamu ke rumah ibu kamu sana. Sialan! Ah! Ah! Loh, Bapak kok tidur di sini? Pak? Pak? Kamu kenapa bangun? Rina mau sholat tahajud, Pak. Rina, jangan, Rina. Kalau ibu tahu, nanti bisa bahaya. Ibu itu tahu kalau kita diam-diam masih menjalankan ibadah, nak. Ya tapi, Bapak kenapa tidur di sini? Bapak nggak boleh tidur di kamar sama ibu. Nanti ibu bisa menceraikan Bapak, nak. Nggak apa-apa, Pak. Rina sama Sinta ikhlas kalau emang harus kayak gitu. Rina sama Sinta pasti ikut Bapak. Ibu udah nggak bisa diharapin, Pak. Ibu udah nyesatin keluarga kita. Jangan, Rina, jangan. Justru dalam keadaan ini kita nggak boleh meninggalkan ibu. Kita harus berjuang sama-sama, nak. Berjuang untuk mengembalikan ibu ke jalan yang benar. Ke dalam syariah Islam lagi. Kita berdoa aja kepada Allah. Mudah-mudahan ibu bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, nak? Amin. Kak Tasmin, kok bengong aja? Nggak dapat buntut ya tadi malam? Aku menyesal mengeroyok Pak Hamdan sampai dia meninggal. Lah, emangnya kenapa? Orang yang kita hakimi itu orang nggak bener kok. Tukang santet malah. Untung aja Mbak Asri ngeliat dia bawa kambing kemarin. Setelah seminggu ini, aku pikir-pikir rasanya nggak yakin
Karena Pak Hamdan itu saingan dia, yaitu Mbak Astri. Jadi menurutku Mbak Astri itu memfitnah Pak Hamdan. Ah, biarin aja lah. Kok yang begituan kamu pikirin? Basi Pak Tasmin. Lagian kan kita udah dapat 100.000 per orang. Coba kamu pikir, dalam 1 hari, mana mungkin buruh kayak kita bisa dapat duit sebanyak itu? Ya itu yang aku seselin. Kenapa aku jadi manusia ini tolol amat? Mau disogok sama duit. Aku ada akal. Siapa tahu Pak Tasmin betul. Kalau sebetulnya si Asri memperat warga untuk menyingkirkan saingannya. Kalau begitu, aku peras aja si Asri itu. Kalau dia nggak mau ngeluarin duit lagi, aku bocorin rahasianya. Pak Tasmin, yang penting kita besok dapat duit banyak. Duit dari mana? Ah, tenang aja. Sekarang saya pergi dulu. Nanti saya kabarin, ya. Kenapa? Di depan ada tamu, Bu. Siapa? Saban ya? Bukan. Rina nggak kenal. Siapa ya? Tunggu deh bentar. Apa kamu yakin kita bakalan dikasih duit sama Mbak Astri? Ah, tenang aja. Pokoknya kalau kita nggak dapat duit, potong jari saya. Loh, ada mas-mas ini. Apa kabarnya, Mas? Tapi Mbak. Kok kayaknya penting banget ya? Sampai namu ke rumah saya segala. Ada apa toh? Gini aja, Mbak. Saya langsung ke titik persoalannya. Kita berdua datang ke sini cuma untuk minta duit lagi, Mbak. Minta duit? Buat apa ya? Mbak Astri, saya sama Kang Sudi ditanya sama Pak Kades tentang kematian Pak Hamdan waktu itu loh, Mbak. Wah. Tapi kalian berdua nggak bawa-bawa nama saya, kan? Mau nggak mau, kita juga harus ngomong, Mbak. Kalau Mbak Astri nyuruh kita berdua sama warga yang lainnya untuk ngeroyok Pak Hamdan, yang katanya bisa nyatet itu, Mbak. Aduh, gimana sih? Kan waktu itu saya sudah bilang, jangan bawa-bawa nama saya. Kalian berdua kan juga sudah saya kasih duit sama Pak Tasmin juga. Ingat nggak sih? Wah, segitu mah mana cukup, Mbak. Hah? Mbak Astri yang baik hati. Biar sama-sama selamat, mendingan Mbak Astri ngasih duit kita berdua. Yo. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Itu kan curang namanya. Ya udahlah. Tapi saya nggak bisa jamin nama situ bisa baik ya. Wah. Ya udah. Oke. Kalian berdua saya kasih duit lagi. Wah, kalau 300 begini saya nggak bisa terima, Mbak. Tapi kalau 3 juta saya ambil, Mbak. Ini pemerasan namanya. Makan tuh. Sekarang kalian berdua pergi dari rumah saya. Rezeki blok. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sana. Pamit dulu ya, Mbak. Kurang ajar. Ternyata ibu yang nyebarin fitnah itu. Kenapa ibu tega ya? Ya Allah. Orang-orang itu kan tidak berdosa. Ngapain? Bu, kenapa ibu tega nyebar fitnah itu? Nyebar fitnah untuk kepentingan diri ibu sendiri. Anak kurang ajar. Kamu mau urusan anak tua ya? Hah? Enggak, Bu. Anak sialan. Diam kamu. Awas ya. Kalau mulut kamu itu berani ngomong kemana-mana, saya bunuh kamu.
Saya bunuh kamu! Jangan mempermalukan ibu kamu sendiri, ngerti gak? Ibu kenapa jadi kayak gini, Bu? Ibu nggak takut sama dosa. Anak sialan, sok tahu. Sana masuk, masuk! Orang-orang itu lebih berbahaya dari anakku sendiri. Mereka harus cepat disudahi. Kalau tidak, aku selalu dalam bahaya. Malam ini, tikus-tikus sawah itu harus mampus. Jadi Mbah Sastro sama Pak Hamdan itu korban fitnah dari ibu ya? Kenapa kok sifat ibu semakin zolim ya? Pak, tapi Bapak jangan bilang ke siapa-siapa. Ibu ngancem Rina kalau Rina berani ngomong ke orang, Pak. Tapi Rina nggak bisa, Pak, menem ini sendirian. Bapak nggak akan cerita ke siapa-siapa. Hanya kita berdua aja yang tahu. Tapi Allah itu Maha tahu. Karena ia nggak pernah tidur. Kamu memang cerdas, kamu setia. Iya dong, Pak Tasmin. Orang bisa main politik, masa kita nggak bisa main politik? Betul. Masa kita kalah sama perempuan? Besok-besok kita dapat uang lagi dari Mbak Astri, iya kan? Ya. Asik. Sekarang kita udah bisa megang 1 juta masing-masing. Kita bisa malam indah malam ini, iya kan? Sekarang kita punya penghasilan tetap ya. Hei, hei. Ada mayat, Pak Kades. Ada mayat, Pak Kades. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Kades, ini bukan santet Pak Kades, tapi ini pembunuhan. Iya, tapi siapa yang membunuh? Dan kenapa dibunuh? Pak Kades, desa kita semakin kacau Pak Kades. Apa dosa para 3 petani ini? Sampai mereka mesti dibunuh. Jangan-jangan mereka merampok, Pak Kades. Rampok. Wah, ternyata duit saya masih utuh juga nih. Iya, Mbak. Tapi, Mbak, pembunuh bayaran dari kota itu minta tambahan duit, Mbak. Katanya sekarang mereka mau kembali ke kota. Udah, Mbak. Kasih aja. Daripada nanti kita dapat masalah. Ya udah deh, kasihin sama mereka. Saya rela kok, biarin deh duit saya hilang buat bajingan-bajingan kota itu. Daripada saya kasih buat pemeras-pemeras kampungan itu. Ya udah pergi di sana. Awas ya, jangan sampai kelihatan orang. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Mas? Mas Aman? Mas? Ya. Mas? Ibu, Mas. Ibu. Ibu kenapa? Ibu jatuh di kamar mandi, Mas. Sekarang di mana? Aku sama Wati udah bawa ibu ke rumah sakit. Tapi ibu meninggal, Mas. Mbak meninggal. Ya udah. Sekarang kamu duluan. Nanti saya nyusul. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak, kalian cepat beres-beres baju ya. Ya. Iya, Pak. Ayo, ganti baju. Aduh, saya nggak ikut ya. Urusan saya masih banyak di sini. Astagfirullahaladzim. Astri, ibuku kan meninggal. Kamu itu dengar gak sih? Saya
Saya ini banyak urusan di sini. Kalau kamu sama anak-anak mau pergi, ya pergi sana. Ya udah, kalau kamu nggak bisa ikut, biar saya aja yang pergi ke sana nginap sampai 7 harinya Ibu. Ya udah terserah. Mau 7 hari kek, mau 7 bulan kek. Sana. Berisik. Astagfirullah. Udah, kalau kamu nggak mau ikut. Mati saja masih ngerepotin orang. Tapi enak juga saya di rumah sendirian. Saya jadi bebas melakukan apa saja. Saya mau suruh Saban nginep di sini aja, biar nggak kesepian. Mbak Astri. Mbak Astri. Kamu kok baru datang sih, lama banget deh. Memangnya ada apa, Mbak? Kok malam-malam saya disuruh datang ke sini? Kamu nginep di sini aja ya malam ini, temenin saya. Waduh. Bisa gawat, Mbak. Gawat kenapa? Suami saya sama anak-anak saya itu lagi nginep di kampung sebelah. Lagi nunggu hari. 3 hari lagi juga baru pulang. Ya. Ayo deh, masa kamu tega sih biarin saya kedinginan di rumah ini? Tapi Mbak, Saban, temenin saya tidur ya. Saya udah gak pernah disentuh sama suami saya lagi. tapi aku takut, Mbak. Nanti ketahuan sama Mas Salman. Kamu gak usah takut. Nanti kalau saya sudah jadi kades, saya pasti akan ceraikan dia. Saya nggak suka tuh laki-laki loyo seperti dia. Kamu akan saya pilih jadi penggantinya. Ya. Ayo dong. Besok Bapak ada urusan sebentar sama Pak De Rusdi. Kamu tolong pulang ya. Pulang? Kenapa Rina harus pulang, Pak? Tolong kamu minta duit sama Ibu. Kita kekurangan duit untuk tahlilan besok. Bapak nggak bawa duit lebih. Rina males, Pak, ketemu sama Ibu. Ntar dia ngomong yang nggak enak didengar lagi. Sinta yang temenin deh, tapi nanti Sinta aja yang masuk. Nanti Mbak tunggu di jalan aja ya. Jangan lupa tolong ambilin sarung Bapak. Bapak lupa bawa sarung. Bapak nggak enak pakai terus sarungnya Pak De Rusdi. Iya, Pak. Yaudah, makan lagi. Assalamualaikum, Ibu. Ya, ini anak balik lagi. Ngapain? Itu Bu, apa? Katanya mau sampai 7 hari di sana. Bapak suruh minta uang sama Ibu, soalnya uangnya udah habis buat tahlilan. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Jangan masuk ke dalam. Dengar nggak? Oh iya, Bapak kan suruh ngambil sarung. Sinta ambil sendiri aja deh. Bu. Sinta? Sinta! Siapa suruh kamu masuk kamar, ha? Kok pakai masuk sih? Hah? Dulu Sinta disuruh ambil sarungnya Bapak. Sinta nggak tahu ada orang itu. Diam, diam. Awas ya, kalau kamu berani ngomong sama siapapun juga, Ibu bunuh kamu. Wajar. Iya, Sinta nggak bakal bilang sama siapa-siapa. Kalau Sinta juga nggak mau keluarga Sinta. Diam, diam, diam.
Nggak mau. Jangan. Jangan. Kalau kamu berani ngomong sama siapapun juga, saya bunuh kamu. Dia nggak sih? Saya bunuh kamu, ngerti? Jangan! Sinta, Eling, Sinta kenapa bule? Sinta, kamu mimpi buruk ya sayang? Sinta, istighfar nak. Sin, kau mimpi setan. Ya Allah, istighfar Sinta, istighfar. Aku malu punya ibu nggak bermoral. Aku mau mati aja. Sinta! Lepas! Mas! Mas Aman! Sinta! Sinta! Apa mati? Lepas! Sinta! Istighfar, nah istighfar. Pak, kita pulang ke rumah aja yuk, Pak. Iya, ya kita pulang ya. Enggak, Sinta nggak mau pulang. Sinta nggak mau ketemu ibu. Ya udah, kita nggak pulang. Kita di sini aja ya, Naya. Ya Allah. Ya Allah, mulai malam ini aku serahkan segala urusan keduniaanku kepadamu. Aku telah berusaha keras agar istriku kembali ke jalan yang taubat. Tapi aku hambamu terlalu lemah. Aku mohon bantuanmu. Aku mohon mukjizatmu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah gerbang kemenanganmu. Amin. Aku masih ngantuk, Mbak. Aduh, bangun dong sayang, ini kan udah pagi. Kamu tolong ke pasar dong, beliin saya kambing ya. Beli kambing, Mbak. Beli kambing untuk apa? 3 hari lagi kan warga di sini mau nyoblos. Kita harus cepat-cepat menyingkirkan Samsul. Kok nyingkirin Samsul pakai kambing, Mbak? Ya iya dong. Dulu itu si Harun sama si Maryam disingkirin juga pakai kambing toh. Jadi yang nyantet mereka semua Mbak Astri? Tenang aja deh sayang, kamu gak usah takut. Pokoknya permainan ini pasti kita akan menangkan. Kita tinggal selangkah lagi. Tapi aku takut, Mbak. Aku nggak nyangka Mbak Astri segitu kotor. Aduh, kamu tuh gak usah kayak anak kecil deh. Udah gak usah takut. Semua dosa-dosa kamu nanti saya yang nanggung. Udah cepetan sana. Tapi itu kan kalau kita jadi hambanya Tuhan. Kalau kita jadi hambanya Mbah Sukito, kita nggak kena dosa toh. Mbak Sukito? Mbak Sukito siapa lagi, Mbak? Aku nggak pernah dengar nama itu. Itu loh, dia itu Tuhan saya yang tinggal di Gunung Kapur sana. Astri, siapa yang kamu bawa ke sini? Maaf Mbah, ampun. Jawab, siapa laki-laki itu? Dia Saban Mbah, dia tangan kanan saya. Dia juga calon suami saya nantinya Mbah.
takut ular, Mbak. Udah diam, nggak apa-apa. Diam, bodoh. Astri, kenapa laki-laki pengecut ini kamu bawa ke sini? Apa dia ingin bertemu dengan Tuhannya? Maaf, Mbah. Saban juga mau jadi hambanya Mbah. Iya. Ampun, Mbah. Terimalah saya menjadi hamba Mbah. Mbah memang sakti. Jadi, kamu percaya kalau aku sama kuatnya dengan Tuhanmu yang pernah kamu kenal dari ayah dan ibumu? Iya, Mbah. Tapi apa pernah kau lihat Tuhanmu itu sesakti aku? Enggak, Mbah. Enggak pernah lihat. Baik, baik. Kamu akan kuterima jadi hambaku. Sekarang kamu akan tetap selamat dalam kekuasaanku. Mengerti? Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih Tuhanku. Saban, cepat potong kambingnya. Ayo, sana. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Santet. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tolong, Mbak. Mbak, kenapa ini, Mbak? Sabar. Jangan mati. Sabar, jangan mati. Mbak, kenapa Sabar yang mati, Mbak? Kenapa bukan Samsul yang kita santet itu? Laki-laki jahanam ini yang mengganggu usaha kita. Diam-diam dia ragu akan kesaktianku. Rasakan akibatnya. Sekarang, bangkainya cepat buang ke jurang. Iya, Mbak. Berat banget sih kamu. Tolong kamu Sabar. Bikin susah saya saja. Duren! Pisang! Duren! Kira-kira saya bakal menang apa enggak nih? Tenang aja Mbak, gak usah khawatir. Saya yakin Mbak pasti menang. Iya Mbak, berdoa aja Mbak. Berdoa? Palakmu itu loh berdoa. Kalian berdua tuh jangan basa-basi ya. Awas, kalau saya sampai kalah, rasain nanti kalian berdua. Loh, kok ngancem Mbak? Dengar ya, uang saya ini udah habis semua buat pemilihan ini.
Kalau saya sampai kalah, berarti kalian berdua sebagai tim sukses saya kerjanya nggak benar dong. Nggak usah marah-marah dulu dong, Mbak. Ini kan masih perhitungan. Ntar pasti kita menang. Hah, banyak omong. Sebel saya sama kalian berdua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama kita bersama untuk memilih kepala desa yang baru, siang hari ini kita bisa berlega hati. Sebab seperti kita lihat semua, kita sudah mengetahui siapa yang menjadi kepala desa yang baru yang akan memimpin kita nantinya. Seperti hasil penghitungan suara di papan tulis, maka yang berhak menjadi kepala desa yang baru adalah Mas Samsul. Dan wakilnya Jeng Astri. Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu harus banyak bersyukur. Aku sudah dengar semuanya. Katanya Ibu sekarang sudah menjadi wakil kepala desa. Saya kades, Pak. Saya bukan wakil. Saya yang menang. Kamu dengar gak sih? Saya yang menang. Bu, Ibu harusnya bersyukur. Allah sudah memberi kesempatan Ibu untuk menjadi wakil kepala desa. Harus banyak bersyukur, Bu. Tidak mungkin! Brengsek! Sialan! Saya tidak mungkin kalah! Brengsek! Pak, udah malam gini, Ibu belum pulang ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Pak Kades. Mas Salamat. Malam, Pak Salman. Masuk dulu ya, dalam. Pak, silakan, Pak. Silakan masuk. Silakan. Apa kabar Pak Salman? Alhamdulillah baik. Pak Salman, Ibu Astri ada? Dia sedang keluar dari sore. Begini aja Pak Salman, tolong sampaikan sama Ibu Astri, besok pagi saya sebagai kepala desa beserta wakil yang baru akan dikukuhkan. Pak Salman sama anak datang kan? Insya Allah, Mas. Insya Allah saya bisa menyaksikan peristiwa bersejarah besok pagi. Memang sangat bersejarah. Bayangkan, baru periode ini, pilkades di desa kita ini menelan banyak korban. Aku harus mati kali ini. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku jadi kades. Basuki Tuhanku itu akan mewujudkan cita-citaku. Ayo cepat, cepat. Bapak kok belum tidur? Gak apa-apa. Bapak lagi nungguin Ibu. Kamu tidur aja duluan ya. Moga-moga Ibu gak kenapa-napa ya, Pak. Insya Allah. Udah, kamu tidur sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, iya. Ya, Pak ya? Iya. Kita harus jaga sama-sama, Pak. Iya, Pak Ustadz. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Di sana ada para kambing, Pak Ustadz. Ya, betul, Pak Ustadz. Di mana, Pak? Di rumah sana, Pak Ustadz. 2 ekor menyerang. Mari, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Santet kambing lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Mas, saya bilang juga abang nggak usah jadi kepala desa. Astagfirullahaladzim. Bu, masuk, Bu. Masuk. Jangan anakku. Masuk. Allahu Akbar. Hati-hati, Mas. Tenang, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Sama-sama, Mas. Bapak-bapak semua, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Mbah, kenapa, Mbah? Kenapa kepala kambing itu jadi balik nyerang Mbah? Mbah, gimana sih, Mbah? Katanya Mbah sakti. Mbah, saya kan sudah bayar mahal, Mbah. Kok jadinya begini, Mbah? Gimana sih, Mbah? Astri, tolong selamatkan aku. Kalau tidak, aku bisa mati. Tolong, Astri. Jadi Mbah kalah? Mbah menyerah? Kalau begitu Mbah tidak sakti, lebih baik Mbah mati saja. Saya akan mencari dukun yang lain yang lebih sakti dari Mbah. Astri, kau hambaku yang jahanam. Samsul harus mati. Aku harus jadi kades. Samsul, kamu belum mati juga. Pikir kamu kambing jelek. Saya mau lewat. Tolong. Itu kambing-kambing ngejar aku. Untuk aku berhasil lolos.
Kemana kambing-kambing itu? Mudah-mudahan aku bisa lolos dari mereka. Jangan, ampun. Kenapa Zaza ibu meringkuk kayak gitu, Pak? Ibu. Mas Salman, kita semua sudah berusaha untuk meluruskan jasad almarhumah. Tapi usaha kita sia-sia, Mas. Apa karena sewaktu hidup ibu banyak berbuat dosa, Pak Ustadz? Berbuat dosa? Dosa apa? Ibu yang nyebar fitnah. Makanya Pak Hamdan tewas dikeroyok masa Pak Samsul. Karena ibu nggak pengen punya banyak saingan. Ibu juga pernah bawa laki-laki ke kamar. Waktu itu bapak lagi nyuruh aku ngambil uang. Terus aku mergokin ibu lagi peluk-pelukan sama Mas Sam dan tim suksesnya ibu. Masya Allah. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama Bapak? Makanya Sinta waktu itu mau bunuh diri. Soalnya Sinta takut. Sudahlah. Semua ini sudah terjadi. Anggap saja tidak ada yang patut untuk disesali lagi. Nah, Pak Salman, Nak Rina, Nak Sinta, kalau kalian bertiga setuju, bagaimana kalau jenazah ini kita kebumikan apa adanya? Kami pasrah. Silakan kembalikan jenazah orang yang paling kami cintai ini. Selayaknya menurut Islam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Marilah sama-sama kita menguburkan jenazah almarhumah. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosa.